kita ada program bengkel kampung. Dari tahun 2014 kita ada program bengkel kampung. Nah, namun kita punya gudang itu dulu waktu belum pemekaran kampung kita jadi satu. Antara kampung sebelah dengan ini kan masih jadi satu. Sekarang sudah terbelah menjadi kampung pemekaran sendiri. Jadi kita punya kita punya gudang ini sudah masuk di wilayahnya kampung sebelah. Nah, wilayah kampung sebelah, terus kita punya inisiatif, pengurus dari Pokja ini punya inisiatif akan membangun bengkel kampung. Alhamdulillah sudah terlaksana, walaupun artinya belum 100% kita selesai. Yang penting artinya bisa untuk menyimpan alat-alat bantuan. Biaya untuk pembuatan bengkel ini terus terang kami sampaikan bahwa semua anggaran, semua biaya itu dari hasil operasional alat-alat yang kita punya, Pak. Jadi alat-alat bantuan kita ada dana yang untuk operasional lebih, jadi kita bikinkan satu gudang untuk penyimpanan alat-alat sekaligus untuk bengkel seperti itu. Jadi yang jelas kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat sudah membantu kita masalah alat pertanian, itu sudah kita mengucapkan banyak terima kasih. Tapi yang jelas mungkin untuk ke depan kalau bisa memang kita juga perlu lagi lah, Pak. Artinya perlu lagi untuk kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah juga dana bengkel ini yang kita buat itu dengan nilai yang cukup lumayan besar, Pak. Dengan dana 133 juta. Walaupun belum 100% kita jadi. Jadi seperti itu. Jadi kalau masalah alat-alat tadi mungkin sudah bisa dikerja di lahan, mungkin bisa lihat bahwa kita punya anggaran-anggaran ini, kita bentuk organisasi supaya kita punya bengkel ini berjalan dengan baik. Mungkin seperti itu. Kalau masalah lain-lain, pembuatan gudang sudah, tinggal mungkin kita ada dana lagi sedikit, nanti kita mungkin kalau bisa kita rancang lagi untuk pembelian mobil, dirancang modifikasi untuk muat alat-alat. Jadi alat kalau kita mau kerja di lahan ada yang muat, Pak. Masalahnya yang jelas macam kombin itu dia punya roda saja sudah mahal. Rodanya sudah mahal, jadi paling tidak kita nanti punya inisiatif bahwa kita mau beli mobil, kita mau modifikasi bisa untuk muat mobil sekaligus juga bisa muat hasil panen seperti itu. Jadi sekarang kita saingannya kan kalau kombayan itu dengan hasil panen dimuat sampai di rumah, Pak. Jadi kalau bisa ya ke pemerintah pusat kita dikasih mungkin lagi bantuan supaya kita operasionalkan untuk kebutuhan masyarakat di kampung saya makmur. Ya, selama saya menangani bengkel Arjintan ini, saya diamanai untuk membawa keuangan. Walaupun sekarang bendahara nggak ada, saya langsung tangani sendiri, yaitu setiap hektarnya 1.100.000 untuk kombin, sedangkan untuk jonder itu 800 per hektar. Nah, selama jonder beroperasi mulai bulan April sampai sekarang, itu total jumlahnya yang saya tangani 59.150.000. Ini dikurangi dengan pembelian solar, alat-alat penggantian, yaitu 39.915.000 rupiah. Memang kita terus terang ini kebutuhan para petani. Memang waktu kita dapat bantuan itu kita punya bantuan farm traktor atau jonder yang katakan traktor yang roda 4, itu elemennya hanya hero dengan rotari. Nah, sedangkan kebutuhan masyarakat di kampung kita itu kalau pas musim panas begini itu membutuhkan rotari atau dishero, atau bilang dishero, karena kebetulan kita ada dana, ada anggaran untuk membelinya dengan hero itu dengan harga yang cukup lumayan lah, dengan harga yang cukup lumayan
sekitar 30 juta waktu itu kita untuk beli hero untuk kebutuhan para petani kita. Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah bisa membeli alat tersebut, kita juga bisa membantu masyarakat. Artinya untuk dalam arti pengolahan kita sudah bisa membantu, pasca panen pun kita bisa membantu. Ya alhamdulillah, makanya kita mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah, pemerintahan pusat yang telah membantu kami masalah Al-Sintan tersebut. Itu masalah pembelian alat, Pak. Jadi yang kedua, masalah modif tadi sudah disampaikan bahwa dari manajer bengkel kampung akan mempunyai inisiatif membeli mobil untuk memuat combine dan memuat hasil panen sampai di rumah. Ini seperti itu. Pelayanan alhamdulillah, dana dari mulai kita operasional bengkel kampung dari tahun 2000, kalau saya menangani tahun 2015 sampai sekarang itu sudah mendekati sampai 250-300 juta, Pak. Cuman uang tersebut bukan toh kita hanya ditampung untuk simpanan, tidak. Kita belikan semacam alat untuk kebutuhan para petani. Seperti itu, bikin kebutuhan memberikan alat-alat yang rusak, terus kita juga memberikan kontribusi ke kampung, jadi supaya artinya hasil kita tidak terlalu tidak digunakan tidak digunakan. Jadi yang jelas hasil itu digunakan untuk pembiayaan perawatan, entah perawatan alat, perawatan bengkel ini, terus juga kontribusi kami ke kampung, seperti itu. Hasil daripada operasional bengkel kampung itu bukan hanya untuk bengkel kampung, Pak. Itu dalam 1 tahun itu ada penyisian sedikit untuk pembangunan kampung. Artinya penyisian sedikit begini, Pak. Dari hasil total bersih dalam 1 tahun itu kita kasih ke kampung untuk pembangunan kampung sebesar 5% dari hasil bersih. Jadi bisa untuk dinikmati pada masyarakat kampung Jaya Makmur ketika mungkin pas 17 Agustus seperti ini, kita juga memberikan artinya sedikit sumbangsi kepada kampung supaya untuk ke kampung memberikan hiburan rame-rame lah, artinya seperti itu, supaya mungkin kampung kita semakin ramai. Itu saja.